Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar dan para jamaah semuanya yang saya muliakan. Pertama-tama berkenanlah kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena dalam masa-masa bulan Ramadan seperti sekarang ini, dan kemudian juga ada musibah yang namanya COVID-19, kita tetap bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasul-Nya di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang mendalam, maka Allah akan senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segenap sivitas akademika dan jamaah sekalian yang saya muliakan, salah satu di antara kesempurnaan agama Islam adalah bahwa di dalam ajarannya tidak saja mengajarkan hal-hal yang bersifat ritual atau menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga hal-hal yang menyangkut kemanusiaan atau hubungan dengan sesama manusia. Salah satu daripada ajaran daripada agama Islam yang mengajarkan tentang hubungan kemanusiaan atau sesama manusia itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Para jamaah sekalian, seperti diketahui bahwa zakat, infak, dan sedekah itu mempunyai tujuan tertentu diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Yang pertama adalah likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dinyatakan dalam Al-Quran seperti itu, yaitu supaya kekayaan itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi Islam pada prinsipnya mengajarkan bahwa kekayaan itu harus dibagi untuk semuanya, baik untuk orang kaya maupun orang miskin. Untuk itu kita umat Islam diperintahkan zakat, infak, dan sedekah, supaya kekayaan kita itu menjadi kekayaan yang berguna bagi manusia semuanya. Karena pada dasarnya kekayaan yang kita miliki oleh siapapun itu adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, kenapa zakat, infak, dan sedekah itu diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian? Yang kedua adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian kekayaan daripada mereka sebagai zakat untuk membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan membersihkan harta adalah bahwa ketika kita bekerja, apakah sebagai pedagang atau sebagai karyawan, pasti di situ ada hal-hal yang tidak bersih.
Katakan misalnya sebagai pedagang dia juga ada sedikit menipu misalnya, ya, atau sebagai seorang karyawan dia tidak disiplin dan seterusnya. Ini juga menyebabkan harta itu menjadi tidak bersih. Untuk itu maka harus dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Supaya apa? Supaya harta kita itu berkah. Supaya harta kita itu bermanfaat. Diberikan istri berkah. Diberikan kepada anak berkah. Diberikan kepada seluruh keluarga juga berkah. Sebab kalau tidak, maka harta kita menjadi kotor. Kalau harta itu kotor, maka diberikan kepada siapa saja juga kotor. Sehingga harta itu harus dibersihkan dengan mengeluarkan sebagiannya untuk memenuhi perintah Allah. Kemudian juga dinyatakan bahwa untuk membersihkan jiwa kita. Seperti diketahui bahwa di dalam sifat-sifat kita ini ada sifat yang tidak bersih. Misalnya, dia rakus, dia kikir, dan sebagainya. Maka dengan membiasakan kita zakat, infak, dan sedekah, maka kemudian jiwa kita ini akan bersih, akan bagus, menjadi seorang dermawan yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada zakat, infak, dan sedekah adalah bahwa di dalam kekayaan seorang yang bertakwa, seorang yang beriman itu ada hak-hak orang lain. Bafi amwalihim hakun lisairi wal mahrum. Dan di dalam harta kekayaan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ada hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta. Nah, inilah ketika kita mengeluarkan sebagian kekayaan, sebenarnya kita merealisasikan apa yang kita harapkan, yaitu menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Oleh karena itu, siapapun yang dia menyatakan bertakwa dan beriman, tidak boleh tidak, maka dia harus mengeluarkan sebagian kekayaannya yang merupakan hak para fakir miskin. Disinilah jamaah dan yang berbahagia semuanya bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menekankan pada pentingnya kita beribadah melalui sebagian kekayaan kita. Para sivitas akademika dan jamaah yang saya muliakan, kemudian harta yang sudah dikumpulkan dari zakat, infak, dan sedekah itu untuk siapa? Di dalam khazanah fikih kita ada yang berpendapat bahwa kalau zakat itu hanya untuk orang Islam saja. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat mengenai 8 asnaf, yaitu inna sodaqot bil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Di situ dinyatakan bahwa itulah hendaknya penyaluran zakat. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu zakat itu hanya diperuntukkan orang Islam saja. Benar. Tetapi selain zakat kan masih ada yang namanya infak, sedekah, dan dana-dana keagamaan lain. Inilah yang kemudian bisa dibagikan, bisa didistribusikan kepada siapapun. Apakah dia orang Muslim maupun orang bukan Muslim. Sehingga kekayaan orang Islam pun hendaknya juga untuk semuanya. Untuk orang Muslim dan orang yang bukan Muslim. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak boleh tidak di dalam kehidupan kita ini, maka
kita pun tidak boleh menang sendiri. Maka apa yang kita miliki hendaknya juga dibagikan pada orang lain. Di dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa duribat alaikumudzillatu aina mantuqifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Yang intinya bahwa kamu sekalian dihinakan dimanapun kamu berada, kecuali dapat menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi di sini jelas bahwa manusia juga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dalam Islam jelas sekali bagaimana kita memperlakukan kepada sesama manusia. Kita tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi dinyatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia seluruhnya. Sehingga ketika kita memberikan hak-hak kepada sesama manusia, itu pun bagian daripada ajaran Islam. Lebih-lebih jamaah sekalian dan para sivitas akademika yang saya muliakan, di masa-masa seperti sekarang ini, dengan merebaknya COVID-19 ini, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang menjadi miskin. Yang tadinya bisa bekerja leluasa, sekarang tidak. Karena mereka harus mematuhi aturan supaya di rumah. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang kemudian bekerjanya berhenti karena yang dilayani tidak ada. Oleh karena itu, disinilah pentingnya bahwa kekayaan dari zakat, infak, dan sedekah hendaknya bisa kita distribusikan pada mereka yang sedang menderita. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, perlu ditolong. Apalagi bagi kita yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, marilah di dalam kesempatan-kesempatan seperti sekarang ini kita berusaha untuk membantu mereka. Apalagi sekali lagi saya nyatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi sekalian alam, bagi sekalian manusia. Sehingga para hadirin dan jamaah sekalian, maka ketika kita berzakat, infak, dan sedekah, pada dasarnya kita merealisasikan bahwa kita juga memerlukan berbagi dengan sesama manusia. Dan ini adalah sesuatu perbuatan yang mulia. Segenap para sivitas akademika yang saya muliakan dan jamaah yang saya hormati, maka sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, tidak boleh tidak supaya kita mempunyai kepedulian yang besar pada penderitaan saudara-saudara kita yang sekarang ini memang terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah akan senantiasa memberikan berkah, memberikan rahmat dan kemanfaatan pada harta yang kita miliki, sehingga banyak manusia, banyak saudara-saudara kita yang bisa tertolong. Dan ini adalah kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dan dengan doa mudah-mudahan Allah membimbing, merahmati, dan memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.